Yang mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Kota Batu, Pemkot Batu akan membangun shelter untuk menampung pemudik dari Kota Batu yang merantau keluar daerah. Ya, shelter ini digunakan sebagai tempat penampungan dan juga isolasi untuk memantau kesehatan pemudik asal Kota Batu. Arus pergerakan pemudik memang perlu diwaspadai mengingat tradisi Lebaran selalu identik dengan arus pergerakan massa yang besar sehingga berpotensi tinggi terjadinya penyebar luasan penularan COVID-19. Meski sudah menyiapkan gedung PPSA Bima Sakti di Kelurahan Songokerto sebagai tempat karantina dan isolasi pemudik, sebagai bentuk antisipasi penyebaran COVID-19, pemerintah Kota Batu juga berencana membangun shelter karantina pemudik. Shelter karantina akan dibangun di 3 kecamatan yang ada di Kota Batu. Shelter yang akan disediakan di 3 kecamatan ditopang oleh refocusing dan realokasi anggaran yang diperuntukkan untuk prioritas kesehatan sebesar 40,1 miliar. Refocusing dan realokasi ini berdasarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2020. Refocusing dan realokasi anggaran yang disusun oleh pemerintah Kota Batu untuk menangani COVID-19 totalnya senilai 102 miliar, yang di dalamnya terdiri dari prioritas kesehatan sebesar 40,1 miliar, jaring pengamanan sosial sebesar 60 miliar, dan bidang keamanan Satgas Cipkon dan operasional BPBD sebesar hampir 2 miliar. Selain dipergunakan untuk menyediakan shelter di 3 kecamatan, prioritas kesehatan senilai 40,1 miliar juga diperuntukkan pembelian APD, masker, hand sanitizer, disinfektan, dan pengadaan rapid test. Dana prioritas kesehatan tersebut akan dikucurkan untuk insentif tenaga medis sebagai garda terdepan, serta shelter khusus bagi tenaga medis, termasuk biaya pengobatan dan pembelian obat-obatan di rumah sakit. Terkait dengan penyediaan shelter di 3 kecamatan, pemerintah Kota Batu menginstruksikan para camat untuk mencari tempat strategis di wilayahnya. Shelter yang disediakan di tiap kecamatan ini agar para pemudik lebih dekat dengan rumahnya. Pemerintah Kota Batu juga akan memberikan jaminan pemenuhan nutrisi selama pemudik menjalani masa karantina di shelter yang telah disediakan. Sementara itu, untuk memantau pergerakan setiap pemudik Kota Batu yang datang dari perantauan, pemerintah Kota Batu menginstruksikan tiap kecamatan membentuk satgas dengan melibatkan pemerintah desa hingga ke tingkat RT. Akan dibentuk satgas kecamatan, tingkat desa, dan juga pengawasan sampai dengan RT RW. Maka dari itulah kita utamakan peran dari RT RW dan desa. Tamu-tamu yang masuk warga Kota Batu harus didata, yang kedua juga dicek kesehatan kondisinya seperti apa. Nah, manakala ada gejala dan lain-lainnya, Dinas Kesehatan segera melakukan tindakan. Termasuk juga tamu-tamu yang dari luar, terutama yang dari zona merah, dan harus tetap melakukan isolasi 14 hari. Di shelter itu Pak nanti? Kenapa? Di shelter itu ya? Ya, masing-masing salah kecamatan. satu shelter akan kita gunakan untuk itu. Nah, ini sebagai antisipasi kita kan nanti mungkin bulan Ramadan, nanti bulan Idul Fitri, kan banyak mungkin warga Batu yang di luar kota yang akan kembali ke Kota Batu. Dan itu nggak akan mungkin kita menolak, kan itu warga kita. Maka dari itu sebagai antisipasi akan kita siapkan shelter selain nanti di kota juga di tiap-tiap kecamatan. Syukur-syukur juga mungkin yang di tiap desa, dana desanya, ADD-nya juga bisa digunakan untuk shelter-shelter yang dalam skala kecil. Nah, itu kan lebih humanis dalam arti mendekatkan dengan rumah tinggalnya, dan juga lebih bumi lah sesuai dengan untuk seperti di rumah kan seperti itu. Selain akan menyediakan shelter di 3 kecamatan Kota Batu bagi pemudik, pemerintah Kota Batu juga telah menyiapkan shelter alternatif bagi pemudik di Wisma Bima Sakti yang berada di Komplek Gedung UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Daya tampung Wisma ini memiliki kapasitas 500 orang. Dari Kota Batu, Ari Pungka Aji ATV melaporkan.